Janda sendirian jadi target kejahatan tengah malam. Dia mengira pintu yang terkunci rapat sudah cukup untuk melindunginya. Namun, di luar sana, memperlihatkan mata telah menghitung setiap detik rutinitasnya selama berminggu-minggu. Namanya Laras, seorang wanita yang hanya ingin melihat kebugaran di rumah kecilnya, tanpa menyadari bahwa dia sedang dikepung oleh predator yang haus akan mangsa yang lemah. Tengah malam itu, sebuah ketukan pelan di jendela bukan berasal dari mengomel pohon, melainkan dari niat jahat yang sudah matang. Kita akan masuk ke dalam teror yang laras, sebuah malam di mana keberanian adalah satu-satunya taruhan antara nyawa dan kehancuran. Inilah alasan mengapa Anda tidak boleh membiarkan lampu teras mati saat Anda sendirian. Malam itu, hujan tipis menciptakan suara statis di atas atap seng yang menambah kesunyian di jalan Kamboja. Laras, seorang janda muda yang baru setahun menempati rumah meninggalkan orang tuanya, sedang menyeduh teh di dapur. Dia menyukai kesunyian malam, namun malam ini, kesunyian itu terasa berbeda, terasa berat, seolah-olah udara di sekitarnya menolak untuk dihirup. Dia tidak tahu bahwa di balik rimbunnya pohon mangga di seberang jalan, seorang pria bernama Bimo sedang memperhatikan. Bimo bukan orang asing, dia adalah pria yang sering terlihat duduk di warung kopi depan gang, pria dengan senyum yang terlalu lebar namun mata yang selalu dingin. Bagi Bimo, Laras adalah target yang sempurna, sendirian, jauh dari tetangga, dan memiliki rutinitas yang sangat mudah ditebak. Bimo mulai bergerak saat lampu ruang tamu Laras padam. Dia tidak terburu-buru. Kejahatan, bagi Bimo, adalah sebuah tarian yang membutuhkan ketelitian. Dia melompati pagar rendah dengan gesit, langkah kakinya nyaris tak terdengar di atas tanah yang basah. Di dalam rumah, Laras baru saja akan merebahkan dirinya saat dia mendengar suara halus terjadi di jendela kamar belakang. Awalnya dia mengira itu hanya kucing pembohong, namun suara itu berulang, lebih ritmis, seolah-olah ada logam yang sedang mencoba mencari celah di antara kayu jendela yang sudah tua. Jantung Laras berdegup kencang, suaranya terasa hingga ke telinga. Dia meraih ponselnya, namun sinyal di daerah itu sedang buruk akibat cuaca. Ketakutan mulai menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Di luar, Bimo mengeluarkan sebilah pisau kecil untuk mencongkel palang jendela. Dia tahu Laras sendirian, dia tahu tidak ada pria di rumah itu yang akan menghalanginya. Namun, yang Bimo tidak tahu adalah bahwa Laras bukan wanita yang mudah menyerah pada rasa takut. Laras teringat pesan mendiang suaminya, "Jika bahaya datang, jangan berteriak sebelum kamu memiliki senjata." Laras perlahan turun dari tempat tidur, bergerak dalam gelap tanpa menyalakan lampu. Dia menuju dapur, tangannya gemetar saat meraih ulekan batu yang berat di atas meja. Dia bisa mendengar suara jendela yang akhirnya terbuka. Dinginnya angin malam masuk ke dalam rumah,
membawa aroma tanah basah dan niat buruk. Bimo melangkah masuk ke dalam kamar yang gelap. Dia bisa mencium aroma parfum melati yang biasa dipakai Laras. Dia menghilang dalam kegelapan. Pisaunya berkilat terkena cahaya petir yang menyambar sekilas. Dia menuju tempat tidur, bersiap untuk memberikan kejutan yang mematikan, namun dia hanya menemukan tumpukan bantal di balik selimut. Sebelum Bimo sempat menyadari bahwa dia dijebak, sebuah hantaman keras mendarat di bahunya. Laras menyerang dari balik lemari dengan seluruh tenaga yang tersisa. Pergulatan terjadi di ruang sempit itu. Bimo yang murka mencoba mempersempit pisaunya, namun Laras berhasil berlari menuju pintu depan, berteriak sekencang-kencangnya, memecah keheningan jalan Kamboja. Warga yang mendengar teriakan itu terbangun. Lampu-lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Bimo, yang panik karena aksinya ketahuan, mencoba melarikan diri melalui jendela yang sama. Kakinya namun tersangkut di pagar. Massa yang sudah emosional segera melingkupinya. Di bawah sorot lampu senter warga, wajah Bimo yang tadi garang kini pucat pasi. Dia tidak lagi terlihat seperti predator, melainkan seperti sedang asyik menangkap basah. Polisi tiba tak lama kemudian, memborgol tangan yang hampir saja merampas hidup seseorang malam itu. Laras berdiri di teras rumahnya. Tubuhnya masih bergetar, namun matanya menatap tajam ke arah Bimo yang sedang berjalan ke mobil patroli. Malam itu, Jalan Kamboja mencatat sebuah cerita, bahwa kasih yang tertinggal dalam bentuk keberanian, mampu mengalahkan kegelapan yang paling pekat sekalipun. Kisah Laras mengingatkan kita bahwa bahaya tidak selalu datang dengan suara keras, terkadang ia datang dalam bisikan dan surveian yang sabar. Jangan pernah meremehkan insting Anda, dan pastikan keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Jika cerita ini menyentuh hati Anda atau memberi Anda peringatan untuk lebih waspada, bagikan video ini kepada orang-orang terkasih yang Anda pedulikan. Mari kita saling menjaga agar tidak ada lagi tempat bagi di antara kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel Tempat Kasih Tertinggal. Di sini, kita belajar dari luka dan bangkit melalui cerita. Terima kasih sudah menonton, tetaplah waspada, karena kasih akan selalu menemukan jalan untuk pulang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.